Uni Eropa tak terima tuntut balik Indonesia gara-gara CPO. Jangan digugat kita mundur lagi. Nggak akan kesempatan itu datang lagi, peluang itu datang lagi, nggak akan. Ini kesempatan kita bisa mengintegrasikan industri-industri besar yang ada di dalam negeri. Dan sekali lagi harus punya keberanian. Jangan sampai kita grogi gara-gara kita digugat di WTO. Jadi siapkan lawyer yang kelas internasional agar nggak kalah kita. Inilah yang dalam proses semuanya kita siapkan untuk mengintegrasikan apa yang kita cita-citakan. Ini skenario-nya apabila kalah, pemerintah Republik Indonesia telah menyiapkan serangkaian skenario untuk menghadapi putusan WTO berkaitan gugatan terhadap kebijakan Renewable Energy Directive 3. Saat ini Indonesia tengah menunggu diterbitkannya panel report yang diperkirakan akan keluar pada bulan akhir tahun 2022 atau awal 2023. Pemerintah Indonesia telah menyampaikan argumentasi dan pembelaan secara ilmiah terhadap diskriminasi sawit ini dengan melibatkan berbagai stakeholder kelapa sawit, ujar Muhedi Yusuf, Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan Kominfo. Bidang perekonomian RI menyikapi berbagai skenario putusan WTO tentang RID 2 dan FGD Selasa 1 November 2022. Edi Yusuf menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia punya optimisme besar memiliki peluang dalam memenangkan gugatan ini. Tetapi pemerintah juga mengantisipasi adanya kemungkinan banding dari Uni Eropa apabila Indonesia menang dalam gugatan ini. Sehingga tentunya pemerintah perlu terus mengantisipasi dengan berbagai skenario hasil gugatan yang mungkin terjadi. Jelas Edi, sebagai catatan pemerintah Indonesia telah melakukan gugatan kebijakan RID 2 kepada Organisasi Perdagangan Internasional dan telah ditangani oleh Dispute Settlement Body WTO, telah didaftarkan dengan kode WT-DS593. Kebijakan yang memuat persyaratan teknis terhadap biofuel ini dinilai mendiskriminasikan sawit sehingga melanggar prinsip fair and free trade yang telah disepakati bersama dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia. Proses penyelesaian sengketa telah melalui negosiasi pada first and second substantive meeting. Terdapat negara-negara produsen dan pengekspor kelapa sawit besar di dunia yang turut bergabung dalam proses konsultasi. Nathan Kambuno, Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan RI menjelaskan bahwa proses penyelesaian sengketa DS593 menghadapi sejumlah kendala, antara lain kekosongan hakim juri garing arbitrator di appellate body atau badan banding, minimnya hakim juri ini akibat blokade penunjukan arbitrator oleh Amerika Serikat semenjak 2017. Oleh karena itu, ada 3 opsi yang dapat diambil pemerintah dalam penyelesaian sengketa, diantaranya banding dari Apple, tidak banding, dan mutually agreed solutions. Dalam presentasinya, dijelaskan Nathan ada 3 skenario yang dapat diambil apabila hasil putusan WTO menguntungkan Indonesia. Pertama, tidak dilakukan banding dengan asumsi bahwa Uni Eropa mematuhi putusan atau Uni Eropa tidak mengikutinya dengan kemungkinan terjadi retaliasi. Kedua, melakukan banding dengan arbitrase ad hoc. Terakhir adalah melakukan mutually agreed solutions. Menurutnya, pemerintah Indonesia sebaiknya menghindari banding melalui multi-party interim appellate arrangement karena tidak menguntungkan melalui Indonesia. Pertama, Indonesia harus menjadi anggota MPA dan mengikati kasus sengketa Indonesia selanjutnya di WTO. Faktor kedua adalah Indonesia tidak bisa beralih arbitrator. Wassalam.